kita akan melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib, kemudian isya, kemudian subuh, zuhur dan asar, menjadi bahagian kewajiban kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, pada malam yang berbahagia ini adalah pengajian rutin perdana, yang mana insya Allah kalau kami tidak di luar daerah pada malam Jumat, insya Allah Desa Madu selalu bisa meluangkan waktu ke situ. Nah, maka oleh karenanya kami minta kepada pengurus musola, memang musola Muhammadiyah ini, agar kiranya saya ingin menyampaikan materi itu yang sangat pokok dalam kehidupan kita berwarga Muhammadiyah. Nah, salah satunya adalah yang materi pokok ini tentang sholat. Selama ini kita sholat belum tentu baik itu secara rukun, bacaan maupun yang lain sebagainya sempurna, tapi sempurna mungkin kita lakukan dalam pelaksanaan sholat, tentunya pasti ada kekurangan. Salah satunya kadang-kadang tidak ada khusyuk gitu. Nah, oleh karenanya dalam pertemuan malam yang berbahagia ini, kami sedikit memberikan materi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengurus, bahwa materi kita adalah bagaimana cara sholat Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad, itu sesuai dengan himpunan tajdid Muhammadiyah. Dan kita menelaah beberapa hadis-hadis sumber yang qat'i sifatnya, yang kuat, yang justru itu nantinya akan kita praktekkan dalam kehidupan kita di warga Muhammadiyah. Nah, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, kenapa harus sholat? Nah, di beberapa dalil menyatakan aqimis sholat lidzikri. Ada yang menyampaikan dirikan sholat itu untuk mengingatmu. Nah, makanya kadang-kadang ada aliran-aliran yang lain itu di luar daripada aliran kita. Pas waktu azan berkumandang, diingatnya aja, azan kumandang subuh, diingatnya aja, nggak sholat. Itu di beberapa daerah ada itu. Karena mereka menganut pemahaman dalil yang menyatakan aqimus sholat lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, ketika azan subuh berkumandang, ia bangkit dari tidurnya, kemudian mengingat Allah. Nah, sehingga ketika ia mengingat Allah itu mengibaratkan dia sudah menunaikan yang namanya sholat. Nah, maka oleh karenanya ini adalah sebuah praktek yang sesat. Karena bagaimanapun Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam sebuah hadis, "Salatlah kamu sebagaimana aku sholat." Ra'aitumuni usalli. Nah, maka oleh karenanya sholat ini sangat penting kita bahas dalam pengajian rutin kita ini, agar kenapa? Nanti dalam bacaan bagaimana doa iftitah, bagaimana takbir yang sebenarnya, kemudian bagaimana duduk iftirash dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, sholat itu sebagai tiang agama. As-salatu amaluddin. Nah, bagaimana tiang-tiang ini harus dihiasi dengan sebaik-baiknya sehingga bangunan itu kokoh
dengan sepokok-pokoknya sehingga sesuai dengan perencanaan kita. Yang dimaksud dengan perencanaan di sini adalah sesuai dengan sumber kualitas hadis. Nah itu mama. Nah yang pertama adalah setiap yang diawali segala bentuk perbuatan ibadah itu harus diawali dengan bacaan niat. Nah, apakah niat itu dilafazkan atau hanya sekedar diingat semata? Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala bentuk amalan itu dimulai dari niat. Nah, beberapa pendapat, misalkan kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, setiap kita menunaikan sholat itu harus diawali dengan niat. Betul, segala bentuk amalan itu diawali dengan niat. Nah, apakah niat itu dengan lafaz? Apakah dengan sekedar kita mengingat di dalam hati dan pikiran kita? Kan macam itu, Bu. Yang salah ngomong kan? Iko kadang-kadang niat kita itu dilafazkan usolli. Akan ada itu kan? Usolli Salatan maghrib misalkan. Saya menunaikan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, beberapa pendapat, misalkan Imam Syafi'i kita mengambilnya. Imam Syafi'i itu mengkiaskan bahwa niat yang dilafazkan itu diperuntukkan kepada seluruh amalan-amalan ibadah kita itu dikiaskan dengan pengucapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunaikan umrah. Maka dibacalah oleh Nabi Muhammad, labbaika umrah. Sengaja aku menunaikan umrah. Tapi hanya sebatas umrah saja. Nabi Muhammad labbaik umrah. Nah, sehingga pendapat-pendapat imam yang lainnya, ya, tentunya Imam Syafi'i, ia mengkiaskan lafaz, ya, ketika Nabi Muhammad menunaikan ibadah umrah itu, lalu kemudian dikiaskan kepada seluruh amalan-amalan yang lainnya. Nah, sehingga di dalam sholat juga dilafazkan dia dilafazkan secara lisan, puasa dilafazkan secara lisan, kemudian amalan-amalan lainnya. Ini Imam Syafi'i. Nah, ada beberapa imam yang lainnya, ya, menyatakan bahwa lafaz sholat itu tidak dilisankan atau tidak dijaharkan atau tidak dibacakan secara lisan, hanya sekedar diingatkan di dalam hati, lalu kemudian dikuatkan di dalam pikiran. Nah, sehingga apa? Sehingga Imam Ibnu Hanbal menyatakan apabila seseorang itu karena ada was-was di dalam dirinya, karena ada was-was di dalam dirinya, maka bolehlah itu untuk melafazkan niat secara lisan.